Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kawan pustaka. Ya, hari ini saya bersama dengan Pak Ampauleng Zainuddin yang merupakan pustakawan dan juga merupakan ketua atau koordinator wilayah Indonesia Timur Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Beliau saat ini bersama saya di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Gorontalo. Hari ini kita mau berbincang tentang Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi yang beliau merupakan koordinator. Mungkin boleh diceritakan apa sih program-program yang dilaksanakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi? Oke. Ya, terima kasih Dinda Irsan. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di perpustakaan kami di Yayan Sultan Gorontalo. Ya. Dan salam literasi untuk kita semua. Baik, kalau untuk EPPTI kebetulan kami diamanahkan kemarin sebagai koordinator wilayah Timur, klaster wilayah Timur yang membawahi EPPTI pusat yang membawahi beberapa daerah, yaitu salah satunya Jawa Timur, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua, dan Bali, serta Gorontalo, Sulawesi. Nah, itulah yang kemudian kemarin kami sudah rapat tingkat pusat bahwa ada beberapa agenda-agenda yang alhamdulillah insya Allah kita akan layangkan ke depan. Salah satunya insya Allah mulai tanggal 21 Juli ini sampai tanggal 28 itu adalah kegiatan yang workshop terkait tentang IT. Website daripada pembuatan website untuk open resource perpustakaan. Nah, kemudian ada lagi beberapa kegiatan berikutnya terkait tentang SKNI, kemudian kita akan kaji lebih bedah dan juga termasuk tentang profesi pustakawan untuk bagaimana bisa berperadaban ke depan. Saya kira mungkin itu salah satu program. Kalau di Indonesia Timur sendiri untuk Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia ini sudah di provinsi mana saja yang sudah ada? Oh, yang sudah ada, alhamdulillah di Indonesia Timur, kami memang Jawa Timur sudah ada. Jadi di situ ada 208 perguruan tinggi kalau tidak salah. Dan itu kepala-kepala perpustakaannya ya paling tidak kita harus ini, dan juga Sulawesi Selatan alhamdulillah baru dibentuk kemarin. Dan insya Allah umur panjang tanggal 10 Juli ini akan melakukan pengukuhan. Dan kemarin Sulawesi Utara 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu sudah dikukuhkan oleh Ketua Umum Pusat juga. Sulawesi Utara yang ketuanya Pak Soni. Kalau di Makassar kemarin adalah ketuanya Pak Dr. Iskandar ya, dari Unhas. Kemudian Gorontalo sendiri, kemudian Bali sudah ada, dan kemudian NTB masih sementara ini persiapan untuk pengukuhan, dan juga beberapa daerah lainnya. Alhamdulillah. Kanda Ampauleng ini kan sejak tahun 2000 berapa? 2005 berada di perpustakaan perguruan tinggi. Barangkali ada hal yang kita temukan di perpustakaan perguruan tinggi yang masih menjadi kelemahan yang perlu dikuatkan, dan barangkali itu sudah dijadikan sebagai upaya di forum perguruan tinggi. Kira-kira apa itu? Kalau saya sih simpel saja. Yang pertama terkait tentang infrastruktur dan sarana dan prasarana. Jadi perpustakaan perguruan tinggi itu kalau saya menangkap dari apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Prof Kamarudin dulu waktu itu sebagai Dirjen Bimas, itu mengatakan bahwa perpustakaan perguruan tinggi itu bukan lagi jantung perguruan tinggi, tetapi malah menjadi otak atau ikon daripada perguruan tinggi itu sendiri. Kenapa dikatakan otak? Karena kalau sudah otak yang kemudian menjadi inspirasi daripada para perpustakaan perguruan tinggi, maka semua akan jalan. Baik lini dosennya, kemudian karyawan, mahasiswa, dan juga aktivitas akademika lainnya. Nah, itu yang kemudian menjadi titik tumbuh. Kemudian yang kedua adalah SDM-nya. Yaitu pustakawannya. Nah, contoh kami di Yayan Sultan Gorontalo masih sendiri. Seharusnya minimal sebenarnya setiap fakultas itu ada pustakawannya. Dan itu memang dituntut dalam standar borang akreditasi. Nah, paling tidak semua fakultas harus memiliki pustakawan. Nah, itu mungkin harapan saya ke depan. Nah, kira-kira melalui forum perpustakaan perguruan tinggi yang
Kanda Ampauleng sebagai ketua, apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Ya, yang pertama adalah saya katakan kemarin di APTIS, di Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, kemudian di FPPTI dan juga IPI dan juga beberapa ICPI dan seterusnya, saya selalu mewacanakan ketika ada webinar atau apa saja diskusi, saya katakan bahwa kepala perpustakaan itu sudah harus masuk bagian daripada anggota senat. Kenapa saya katakan harus masuk dalam anggota senat? Supaya ada bargaining gitu. Bargaining bukan dalam artian apa, tetapi paling tidak ada power nantinya ketika dalam memperjuangkan literasi yang ada dalam dunia kampus, apalagi perguruan tinggi. Nah, kemudian kedua adalah kemarin FPPTI saya katakan bahwa saya tantang bahwa kalau FPPTI ingin punya power, satu, harus kemudian ada semacam lokomotif yang kemudian dipegang, paling tidak FPPTI itu mampu untuk menjembatani para perguruan tinggi yang akan akreditasi. Nah, jadi mereka tidak bisa ke akreditasi atau mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional kalau tidak ada rekomendasi dari FPPTI wilayah. Nah, itu yang kemudian saya sementara perjuangkan. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang SDM. Nah, SDM kemudian harus betul-betul diberikan semacam award. Nah, mudah-mudahan Pak Kepala Perpusnas RI, dalam hal ini Bapak Syarif Bando, itu bisa memperjuangkan menerima aspirasi kami dalam rangka untuk memberikan reward dalam bentuk beasiswa kepada para pustakawan-pustakawan yang berprestasi nantinya dalam rangka untuk kemajuan peradaban pustakawan dan juga masyarakat pada umumnya. Saya kira mungkin itu. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah berbicara tentang Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi. Nah, tentu selama Pak Ampauleng berada di perpustakaan Yayan Gorontalo, banyak hal yang barangkali sudah dilaksanakan, melihat juga bagaimana pemanfaatan perpustakaan oleh mahasiswa. Nah, hal-hal apa saja sih yang selama ini sebenarnya menjadi kendala di dalam mengajak mahasiswa kita untuk memanfaatkan layanan? Sebenarnya memang dari dulu mahasiswa itu hampir jarang masuk di perpustakaan. Nanti ada tugas baru mereka ini masuk. Nah, kemarin salah satu trik yang kemudian kami kaji kemarin di perpustakaan waktu masih saya kepala perpustakaan itu adalah membuat bagaimana mahasiswa bisa terangsang, bisa tertarik masuk perpustakaan. Nah, salah satu ide yang kami berikan kemarin adalah dalam bentuk memberikan reward kepada para pengunjung perpustakaan yang berkunjung di perpustakaan. Dan bukan cuma berkunjung, tetapi meminjam koleksi buku dan kemudian setelah itu membuat resume atau dalam bentuk makalah dan kemudian nanti akan diperlombakan. Nah, itu yang kemudian kami alhamdulillah sampai 4 jilid kami pernah adakan perpustakaan award. Jadi ada malam penganugerahan. Jadi kita berikan reward kepada mahasiswa pengunjung yang terbanyak berkunjung di perpustakaan. Nah, ini adalah salah satu motivasi. Kemudian yang kedua adalah pernah juga kami adakan pameran dan bursa buku kerjasama dengan Gramedia. Jadi pameran itu di situ kemudian kita mengundang beberapa perpustakaan perguruan tinggi dan Pemda se-Provinsi Gorontalo, kemudian melibatkan para mahasiswa dan di dalamnya ada lomba-lomba kreativitas daripada para mahasiswa dan siswa. Nah, disitulah mereka mulai tumbuh kembang dalam rangka untuk bagaimana bisa lebih banyak berkunjung ke perpustakaan. Artinya ada reward yang diberikan oleh mahasiswa sehingga mereka lebih antusias lagi masuk ke perpustakaan. Nah, sekarang barangkali ada ke Ampauleng mengenai kondisi saat ini. Kita tahu bahwa literasi untuk masyarakat itu sedang didorong oleh Perpustakaan Nasional. Nah, kira-kira apa peran dari Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk masyarakat kita atau sebagai pustakawan memberikan dorongan kepada masyarakat kita untuk mau memanfaatkan sumber bacaan atau sumber-sumber literasi? Barangkali seperti apa? Kalau saya cuma mengutip istilah dari Pak Syarif Bando bahwa sekarang eranya adalah transfer knowledge, bukan lagi eranya bagaimana selalu kita rajin mengumpul kredit. Nah, seorang pustakawan bagaimana mampu mempengaruhi kepada masyarakat pada umumnya dalam rangka untuk bagaimana berliterasi. Nah, beliau juga tidak sepakat bahwa minat baca masyarakat Indonesia sekarang kurang. Padahal di mana standarnya itu? Kalau menurut hitung-hitungannya, bahwa ternyata tidak. Ternyata minat baca kita di Indonesia, alhamdulillah sangat pesat. Nah, paling tidak diukur dari berbagai macam koleksi buku yang kemudian karya-karya yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian terakhir adalah bahwa dengan adanya program inklusi sosial yang kemudian dicanangkan oleh Perpusnas, dalam hal ini Bapak Syarif Bando. Nah, itu kan kita sudah lihat. Disitulah manfaat efek daripada
literasi itu. Artinya masyarakat sudah diajak untuk bagaimana bisa dengan berliterasi itu bisa mendapatkan uang atau mendapatkan money. Nah, itu yang kemudian bisa digaung-gaungkan memang selama ini, dan memang itulah bukti bahwa dengan literasi inklusi sosial itulah efek daripada. Dan perguruan tinggi bisa mengambil perguruan peran. tinggi juga mengambil andil di situ. Misalnya ada ada kursus-kursus semacam apa, meresensi buku, kemudian bagaimana meresume buku, kemudian bagaimana konteks Lokal, untuk karyawan untuk bisa lebih mandiri dalam berliterasi itu juga ada. Nah, itu salah satu mungkin trik dari saya. Ya, mungkin ada pesan kepada teman-teman kita pustakawan di perguruan tinggi terkait bagaimana memajukan perpustakaan perguruan tinggi ke depan. Silakan. Saya ingin para pustakawan, mari kita sama-sama bergotong royong dalam rangka untuk dengan niat yang suci, dalam rangka untuk membangun peradaban khususnya di lingkungan kita dulu. Kemudian berangkat dari lingkungan kita, kemudian ke secara umum Indonesia secara utuh. Artinya bahwa kita harus betul-betul menunjukkan bahwa pustakawan itu, kalau dalam istilah Pak Prof. Sulistyo Basuki adalah dalam bukunya Pengantar Perpustakaan itu mengatakan bahwa pustakawan itu adalah pustaka yang berjalan. Artinya bahwa pustaka yang berjalan kita harus menguasai semua bidang. Itulah keahlian kita. Beda ketika misalnya dosen misalnya di ilmu hukum. Pasti dia cuma lebih cenderung ke hukum, ekonomi, begitu juga sosial, budaya. Nah, tapi kemudian kita sebagai pustakawan semua bidang, semua ilmu pengetahuan harus kita kuasai dalam rangka untuk transfer knowledge yang kemudian digaung-gaungkan oleh Bapak Kepala Perpusnas RI kita. Saya kira mungkin itu closing statement saya. Terima kasih. Itu tadi perbincangan saya dengan Kanda Ampa Uleng atau biasa kita panggil Pak Ampa juga ya di sini. Beliau juga merupakan mantan Pak Kepala Perpustakaan Yayan Gorontalo. Kita sudah mendengar bahwa sudah saatnya pustakawan tidak hanya ahli di dalam menata pustaka, tetapi bagaimana mereka juga mengetahui bidang-bidang ilmu-ilmu sehingga mereka mampu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Kali ini salam kawan pustaka.